I cannot enjoy hidup di situ karena kan kita juga tidur di situ kan for a week, bukan waktu yang pendek dibandingin. Soalnya kan gue pas di teens itu kan megangnya anak SMP, terus mereka tuh kayak di masa apa ya, puberty, jadi lebih susah buat diajak ngobrol gitu sih mereka. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan kita ada di The Journey Series. Dan kita bakal kedatangan bintang tamu yang spesial. Karena ada 2. Jarang-jarang kita ada bintang tamu 2. Sinsin Hayden! Hai. Halo. Oke. Mungkin ada berapa yang belum kenal nih. Coba dong, lu orang kenalin diri dong ke yang lain yang penonton kita. Nama, abis itu kesibukannya, pelayanan di mana mungkin. Ya, silakan. Hello, I'm Sinsin, biasa pelayanan di Korem GKI Pluit. And I'm Hayden, saya juga pelayanan di Korem GKI Pluit. Chill aja guys, gue aja makan. Aku chill kok. Bentar gue keselak. So kalian, oke. Ya gue juga jadi mentor Korem juga ya, jadi gue sering banget kayak interaksi sama kalian berdua nih gitu. So gimana Korem GKI Pluit? Lo orang udah di Korem berapa lama berarti? Kalau aku sendiri sih dari kelas 9. 9? Berarti sekarang udah 3 tahun lah. 3 tahun, oke. Lo orang gak seangkatan ya? Seangkatan. Lo orang seangkatan kan? Oh ya, berarti sekarang kelas 11. Naik 12. Oh my gosh. Berarti next year kalian udah mau kuliah. Bye-bye. Bye. Pengalaman kalian di Korem kayak gimana? Kayak menurut kalian ada gak sih pengalaman unik yang ada di Korem gitu? Maybe like special events, kayak pas tuh kita ada Silent Saturday, itu setelah Good Friday. Itu kan jadi kayak ibadahnya beda. Kita lebih gelap, lebih diem gitu. Kan jarang ya. Kita lebih gelap. Apa sih? Kayak suasananya beda. Lebih kusyuk. Iya. Maksudnya. Lebih kusyuk, lebih tenang gitu ya. Oke. Tuh yang tahun ini, tahun ini kan? Bener gak sih? Tahun ini ada, last year juga ada. Ya? Itu bukan beda sama worship night ya? Atau itu worship night ya? Oh wait, is it worship night? Kayaknya iya deh. Iya kayaknya worship night. I think worship night tuh a lot of impact sih sebenarnya. Gak tau. True. Buat lu gimana? Kayak lu pernah ikut worship night gak? Yang kemarin itu. Iya. Ikut kok aku. Gimana? What do you feel? Kalau dari aku sendiri sih kayak kurang ya, soalnya dari aku kurang dapet. Oh kenapa gak kurang dapet? Kayaknya dari segi apa ya, yang pelayanan mimbar kayaknya segi preparation mereka agak kurang, jadi dari aku sendiri sih sebagai jemaat kayak kurang tersentuh sih. Oh oke. Itu dari elunya? Dari guanya. Oke. Tapi menurut lu orang tersentuh karena Tuhan karena preparation WL-nya yang bener, yang benar-benar prepare kah baru lu bisa ngerasain kasih Kristus? Menurut gue sih itu faktor sih. Faktor? Kalau misal meskipun ibaratnya kayak KKR tapi WL-nya ngawur, sukanya canda-canda mulu, nadanya apa ya, tinggi-tinggi seneng-seneng, kayaknya Kayak seseorang yang lagi WL ya? Lu ngomong kayak gitu. udah tobat. Oh udah tobat. Oke. Lupa kan ya gue ngomong apa? Oh. Ya kalau menurut aku kayak Ada air. gokil. Oke. Terima kasih. Ya menurut aku kalau kayak WL-nya kurang preparation gitu sebagai jemaat susah sih ini tersentuh. Oke. Lu pelayanan WL di Korem. Lu Sin, WL gak? Gue lebih sering di multimedia. Multimedia. Berarti yang backstage ya? Yes. Yang ngurusin PPT, audio and all gitu. Menurut kalian pernah gak kepikiran buat melakukan kebalikannya? Kayak lu jadi WL, lu jadi yang di backstage gitu? Pernah juga. Pernah dilakuin gak? Pernah. Yes, tapi jarang. Lu pernah WL? Pernah. Oh iya lu pernah WL? Kok gue gak pernah tahu? Pernah. Oh, kenapa jarang? I don't know, tapi lebih comfortable di backstage. Lebih comfortable di backstage. Kalau lu?
Sering sih aku sih, kayak sebulan adalah sekali-kali di backstage di WL juga ada. Kalau dari aku sih karena yang lagi nganggur, lagi nggak ada kerjaan, jadi si apa ya, Feren atau enggak Kosugi suka lempar tugas ke gua lah. Oh iya. Iya, Emang tugas tuh sering dilempar sih. iya. Berarti gue bisa bilang kalian berdua itu lumayan aktif kali ya di Korem. Mhm. Ya karena kan kalian juga pelayanan juga banyak di Korem. Menurut kalian arti pelayanan itu apa sih? Langsung mikir. Mikir dulu dong. Langsung kasih big question, langsung diem. Ini nih. Nggak mau salah ngomong. Dipertaruhkan nih. Tapi ini untuk para jemaat juga it is a good question lah. Menurut kalian pelayanan itu artinya apa? Mungkin banyak dari kalian yang ikut pelayanan, yang lagi nonton ini juga mungkin pelayanan. Tapi esensi dari pelayanan buat kalian itu apa? Kalau dari aku sih kayak mengorbankan waktu luang untuk apa ya, nyantai-nyantai sama senang-senang gitu, aku korbanin itu buat inilah, mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk melayani Tuhan gitu. Jadi it's like a sacrifice lah menurut aku lah, pelayanan. Ya menurut lo pelayanan itu as a sacrifice. Iya. Gitu. Oke. Menurut lo? Pelayanan itu something yang kita do for God, not for people. Jadi we serve God. Gimana ngomongnya ya? It's not, itu bukan kayak sekedar ibadah jadi di mimbar pelayanan, tapi juga termasuk kayak in helping people, itu juga termasuk pelayanan sih. Jadi nggak cuman yang nyanyi gitu doang. Oke. Berarti bukan yang kayak di mimbar atau nggak pelayanan mimbar atau nggak jadi backstage gitu ya. Tapi juga membantu orang. Tapi that's interesting sih, kayak lu tadi bilang pelayanan itu untuk Tuhan, bukan untuk orang. Tapi itu lumayan beda tipis kan sebenarnya. Ketika lu bilang kayak helping other, itu kan sebenarnya kayak tanda petik kita juga melayani orang. Ya kan? Bener gak sih? Serving God by serving others. Serving God by serving others, that's correct gitu. Karena menurut gue juga satu pelayanan itu adalah, personally gue setuju, dimana kayak pelayanan itu bukan sesuatu yang kayak lu lakuin di gereja doang. Gue ngerasa pelayanan itu, lo orang pernah dengar gak sih lagu ini kayak hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Tahu lah ya lagu itu. Gue belajar arti pelayanan itu bukan suatu hal yang lu lakuin di mimbar doang atau di gereja doang. Gue nggak bilang mimbar lah ya, gue bilang di gereja gitu, jadi usher, jadi apapun itu, nggak di situ doang, tapi di dalam kehidupan kalian, every aspect of your life, dimana kalian di rumah, habis itu kalian di sekolah, kalian sebagai satu individu yang menjadi apa ya, the salt and pepper, salt and pepper ya, terang dan garam dunia kayak gitu. Dan kalian di situ bisa ngebentuk orang juga di situ ketika kalian melayani dan kalian berfokus sama Tuhan. Balik lagi, kalian kan sibuk, makanya gue ngerasa there's a lot of struggles yang kalian bisa lupain dengan pelarian menjadi melayani Tuhan. Pernah nggak kalian kepikiran kayak gitu? Kayak lo punya banyak masalah di luar gereja, baik dari studi atau apa, habis itu kalian ke gereja ambil pelayanan banyak banget, satu sisi dalam bentuk pelarian jadinya. Pernah nggak kalian kepikiran kayak gitu? Kalau nggak pernah nggak apa-apa, man bagus. Nggak pernah tahu. sih, nggak Nggak pernah pernah kan? sih. Nggak tahu sih aku. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak apa, it's okay. Jadi suatu hal yang bisa kalian bisa thinking. Tapi lu kalau tapi itu something bisa kalian thinking. Jangan sampai kalian melayani Tuhan itu karena cuma pengen ininya doang, pengen jadi pelarian dari masalah. Oke? Itu dia. Dan menurut gue kalau kalian punya hati untuk melayani yang tepat, is good thing gitu. Tapi soal ngomongin soal pelayanan nih, kan kalian pelayanan kebanyakan di Korem kayak gitu. Lately pelayanan kalian yang paling impactful menurut kalian apa sih? Yang lately kalian jalanin? We had a mission trip ke Sumba. Oh,
Yang kemarin ya? Iya yang Iya. kemarin. Few day, few months. Weeks kali ya. Akhir Juni ya. Akhir Juni. Oke. Ke Juli ya. Oke. Gimana experience kalian di Sumba? Karena this year gue nggak ikut dan gue nggak tahu apa-apa sama Sumba. Gue nggak tahu this experience kalian kayak gimana this time. Ini kita berdua baru pertama kali sih. Pertama Oh, first kali. time? First time ke first time. Sumba. Oke. Terus gimana? I expected worse, tapi ternyata keren banget. Maksudnya kayak apa ya? Nyaman banget sih. Nyaman. Mhm. Oke, that's good. Interesting. Worst-nya lo pikir worst kayak gimana? Gue pikir bakal kayak sengsara hidupnya. Like I cannot enjoy hidup di situ karena kan kita juga tidur di situ kan for a week. Iya. 1 minggu juga bukan waktu yang pendek. Mm-hmm. Itu waktu yang lumayan panjang. Also itu kan mission trip kan belum tentu sama orang-orang yang lu kenal juga kan. Pasti banyak orang yang baru gitu sih. Oke, jadi masih ada fear-nya ketika lu berada di tempat yang unknown kali ya, yang kayak strange, kayak lu berasa bakal sengsara kayak gitu, tapi ternyata enggak kayak gitu. Oke. Kalau lu ini? Kalau dari aku sih agak khawatir sih awalnya sama kebersihan di sana. Kebersihan di sana. Kebersihan di sana. Agak takut aja siapa tahu kayak toiletnya susah gitu. Toiletnya susah. Katanya kotor, gak nyaman gitu. Bahkan aku suka adalah bisnis besar. Bisnis besar. Iya, siap. Jadi kalau pas tidak nyaman akan lumayan menyulitkan kesehatan. Tapi puji Tuhan di sana sih bersih-bersih. Bersih. Actually nyaman banget Iya. ya sih Ini sebenarnya. nyaman banget, Sebenarnya nyaman makanya. banget kan sih. Ya tempat tidur nyaman dan WC juga sebenarnya nyaman gitu. Iya. I think that fear-nya itu wajar lah. I think karena orang ketika ngomong mission trip kan semuanya langsung kayak aduh susah nih bakal gini kayak gitu. Tapi ya enggak kan kayak gitu. Tapi ketika kalian sebelum udah ke Sumba nih, kalian punya ekspektasi apa gak? Kayak ekspektasi sebelum ke Sumba itu mau ngapain gitu atau kayak bakal ngapain, terima apa di luar fear ya, di luar fear. Kalau dari aku sih kan aku dengar cerita dari teman-teman aku kayak si kembar sama Eldridge lah. Oh iya, Nolan Landon ya sama Eldridge. Mereka cerita-cerita mereka bilang tuh seru pelayanan di sana, bisa interaksi sama orang-orang di sana juga. Mereka friendly semua. Jadi sebenarnya ekspektasi aku pas apa ya buat kesana sih kayak oke lah, good lah gitu. Oke. Jadi lo ekspektasinya itu buat bisa ada ngobrol sama mereka kayak Ini gitu. bisa ada berelasi lah dengan orang-orang di sana lah. Oke. Dan itu yang memotivasi lo untuk pergi ke Sumba kah? Atau ada motivasi lain? Kalau motivasi sendiri sih karena ya aku terinspirasi lah sama teman-teman aku. Soalnya mereka berani gitu loh apa. Kalau dari zona nyaman mereka selama seminggu ke luar pulau gitu, jadi aku rasa itu cukup impresif dan ya aku nggak mau kalah main dengan mereka. Karena nggak mau kalah. Aduh, minum dulu gua. Jangan salah konteks, aku bukan melakukan ini karena ego saya lah. Aku melihat ini sebagai kesempatan yang Tuhan telah berikan. Mantap. Tapi berarti lu ada ekspektasi kalau lu bakal bisa berinteraksi sama orang-orang Sumba juga. Iya. Habis itu di situ juga lu ngerasa kayak lu juga pengen, makanya lu pengen mencoba ke situ juga, experience that juga gitu. Oke, that's good. Kalau lu Sin gimana? I heard a lot of good stories dari teman-teman juga. Mereka kayak Siapa nih? ya banyak, pokoknya banyak kan dari. Gua. Gue sering banget cerita tentang Sumba sebenarnya. Terus kayak jadi bukan sekedar apa ya jadi PKK mereka, jadi pembimbing mereka, tapi jadi teman mereka juga kan. Jadi pengen banget dengar dari mereka juga sih kayak cerita mereka, their daily lives tuh gimana gitu. Itu yang bikin kalian pengen apa? Itu yang bikin lu pengen pelayanan di situ kah? Yes. Ya, karena that itu ya. One thing yang paling memorable dari Sumba apa nih? The Teens Camp.
Oh, Teen Scan. oh ya karena ada seal sama ini Iya. ya, seal sama Teen Scan. Teen Scan-nya lebih memorable. Menurut aku lebih memorable. Oh ya, kenapa? That's interesting. Heeh. Soalnya ya dibanding sama Seal lah, kayak materi ibadahnya, materi khotbahnya kayak it's actually something that apa ya, relates to me lah, like something I need gitu. Oke. Radical shift kalau nggak salah. Iya, Ya. kayak perubahan gitu, lahir baru gitu. Sebenarnya kan di Seal kan mayoritas kayak cuman cerita-cerita sekolah minggu lah. Kayak Petrus tentang ini kejebur ya Petrus apa ya tenggelam di laut ya. Petrus kecebur. Petrus lagi ke WC, aduh dia kepleset kejebur. dia lagi nangkap ikan, aduh ikannya kebanyakan kejebur. My bad. Iya, jadi kayak apa ya, kalau ibadah dari segi ibadahnya, segi khotbahnya lebih kena lah dari teensnya. Oh, bahannya berarti lu ngerasa kena kayak Ngerasa gitu. kena juga. Oh, ngerasa kena. Jadi lu nggak hanya ngebimbing anak-anak sesuatu, tapi lu juga mendapatkan sesuatu juga dari situ ya. Oke. Bukan kayak panitia doang, tapi juga merasakan sebagai peserta juga lah. Jadi berasa kayak peserta juga. Oke, that's good. Oke. Sama teens juga lebih memorable soalnya aku lebih dipercayakan dengan tanggung jawab lah. Aku lebih banyak tugasnya di teens, jadi kayak merasa teringat lah tentang perjuangannya gitu. Emang lu ngapain aja di teens? Ya, aku jadi WL, jadi pembimbing, sama jadi inilah post games. Oh. Oke. Emang di sini enggak? Di Seal aku cuman pembimbing sama ya drama kecil doang di awal-awal. Ya sama aja kan dua-duanya. Oke. Mungkin oke. Ntar kita lanjut bahas lagi ya. Kalau lu sendiri gimana sih? Kalau gue kebalikannya, gue lebih di seal. Oh, lu lebih seal-nya. Oke, berarti kita ada dua yang berbeda nih. Kenapa di seal? Because gue lebih bisa bond with kids. Jadi dibandingin, soalnya kan gue pas di teens itu kan megangnya anak SMP. Terus mereka tuh kayak di masa apa ya, puberty. Jadi lebih susah buat diajak ngobrol gitu sih mereka. Oke. Dari lu sendiri ngerasanya agak susah diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya dari their stories tuh lebih di teens sih. Maksudnya lebih banyak dengar cerita tuh dari teens. Tapi kalau misalnya dari gue sendiri, gue lebih nyamannya tuh di seal. Oh, lebih nyaman di seal. Oke. Tapi lu sendiri dapat apa di seal? Kayak what do you get gitu? Yang bikin lu jadi kayak ini pelayanan memorable banget buat gue. As I said before, gue lebih bisa deket itu sama anak-anak. Ya. Jadi lu ngerasanya kayak itu yang bikin lu memorable karena lu bisa connect sama mereka. True. Oke. Momen apa yang lu ngerasa kayak gila gue connect banget sama mereka, kayak apa sih yang anak-anak lakuin atau lu lakuin gitu yang lu bisa ngerasa kayak oh iya ya kayak gitu. Kan kayak biasa kan kita di luar kelompok, di luar ibadah, di luar games tuh kayak Oh pas free time gitu maksudnya? Iya, pas free time. Jadi pas free time tuh gue sering banget ajak mereka ngobrol. Bukan cuman dari kelompok gue doang, tapi kayak other kids juga. Terus kayak there's this one kid yang kayak pokoknya very annoying. Tapi kayak kan itu kan seal duluan ya, baru teens ya. Terus I was so happy, I was so excited to meet them kan. Kan pertama kali. Yes. Terus ketemunya anak seal dulu kan. Yeah. Terus pokoknya I smiled to this one kid. Terus pokoknya dari hari pertama sampai hari ketiga itu apa ya, dia kayak wait, Attached. iya kayak attached gitu sama gue, padahal sama orang lain tuh kayak takut kayak misalnya kayak kebalikannya ya, sorry misalnya dia kayak dia salah tenang. Oke. Pokoknya dia attached banget Sama lo. Sama ya, gua. Terus. padahal sama PKK lain tuh dia gak bisa dibilangin, maksudnya kayak gak takut gitu loh. Oh, dia nggak maksudnya takut kayak, sama PKK lain. iya, Oh, terus. kayak, tapi kalau misalnya gue samperin tuh dia langsung lari, takut gitu. Itu sih. Pokoknya Siapa lebih nih? Kayak gue tahu siapa kayaknya. pokoknya lebih dekat sama anak seal sih. Lebih dekat sama anak hasilnya. Oke. Andai kan kalau kalian ada kesempatan nih buat pergi ke Sumbagi, kalian mau gak? Mau. Yes, a big yes. Kenapa? Seru banget.
like apa ya? Udah lama banget kayak dari segi pertumbuhan rohani aku bisa bertumbuh gitu. Soalnya ya biasalah apa ya, pertumbuhan rohani itu bisa kayak up and down. Yes. Tapi after a while ya itu kan main monoton lah up and downs-nya. Tapi dari Sumba itu kayak bisa kayak naik banget itu loh, kayak lebih wow gitu. Soalnya awalnya itu aku merasa kayak diri aku nggak layak gitu buat melayani di Sumba, apalagi kayak misal kayak mendoakan mereka. Soalnya kan toh gue juga berdosa kayak mereka, gue nggak layak yang mendoakan mereka gitu. Tapi dari Sumba itu kayak pertumbuhan rohani gue kayak lebih ya kenal lah, lebih bertumbuh. Oke. Kalau dari gue kayak kita kesana tuh bukan ngajarin mereka doang, tapi kayak gue juga learn something gitu. Jadi kayak I wanna learn something new juga. Jadi kayak pengen ikut lagi sih. Kalau lu ajak temen lu orang nih, what would you say to them? Kenapa kayak lu mau ngebujuk teman-teman lu bakal ajak teman-teman lu gak untuk pergi ke Sumba? Udah pada ikut sih ya. Ya nggak sih? Emang temen lu gitu doang, Iya. ada yang Iya sih. lain. Gak masuk gue nanya kalau ada orang lain atau teman-teman lu yang lain yang belum pernah ke Sumba, lu bakal ajak mereka ke Sumba gak? It's a mission trip itu bukan something yang semua orang kayak oh ya kayak gue kayak alasan lu buat ikut mission trip tuh bukan cuman bisa kayak oh ya gue pengen jadi gue ikut gitu, tapi kayak something yang lu harus gumulin juga sih. Jadi kayak ya oke, gue bisa ajak, tapi kayak bukan berarti kayak lu langsung oke gitu, tapi kayak lu apa ya pikirin lagi Pikirin sih. yang baik. Iya. Lu gimana? Kalau dari aku sih paling mungkin aku nggak ngajak mereka lah, aku cuman bakal cerita aja kesaksian aku, kehidupan aku di sana, gimana pelayanannya. Soalnya ya sekali lagi kita sini bilang ya kan mission trip lah, kamu mau melayani bersama Tuhan, ini bukan liburan dengan teman-teman gitu. Jadi kalau dari yang ngajak sih mungkin aku tidak lah. Actually gue juga agree sih with that ya. Karena dulu gue sering ngajak sebenarnya, tapi ada satu momen dimana gue mikir kayak kadang-kadang kita ngerasa mission trip itu sebagai retret, iya gak sih? Karena datang ke situ kayak berasa kayak, oh kita mau dilayanin atau enggak kita pengen have fun, kayak pengen fellowship doang. Tapi kan tujuan mission trip itu kita melayani orang sebenarnya. Kita datang dengan tujuan gitu. Ketika kita datang dengan tujuan, kalau kita nggak gumulin dengan baik-baik, itu bisa devastating lah kita bisa bilang ya. Mungkin di sononya kayak oh jalan dengan baik aja, acara jalan dengan baik, habis itu dia juga ngerasain something, tapi fokusnya bisa berbeda kayak gitu sih. Tapi baik lagi personally dari gue tetap bakal encourage other untuk pergi ya, tapi kitanya balikin lagi, kalau kita ke mission trip itu bukan buat have fun, tapi kita ke mission trip itu untuk nge-lead people, menjadi contoh. Dan gue yakin lo orang disuruh bangun jam 6 pagi sangat-sangat susah bukan? Tapi kalian harus, karena mereka jam 4 pagi udah bangun. Iya, benar. Kenapa? Karena gue ngerasa, tadi gue bangun pagi sih, jadi gue, oh ya pas gue bangun kayak, hah kalian sudah bangun gini pagi juga gitu. Ya tapi kalian dipaksa untuk jadi gitu, dan itu something yang kayak, oh ya gak apa-apa, susah, ya kita gak apa-apa susah, tapi tetap melayani teman gitu. Oke, ini andaikan nih, yang nonton kalian itu sebenarnya anak-anak Sumba yang kalian layanin. Kemungkinan besar mereka nonton nih. Apa sih yang kalian pengen ngomongin ke mereka? Meeting you guys was a very great experience. Gue pengen banget kayak denger more of your stories gitu sih. Soalnya kemarin kayak gue udah denger banyak, tapi kayak gue nggak sempet nanggepin yang terlalu banyak gitu sih. Karena anaknya kebanyakan ya. Gimana sih kakak? Aduh. Butuh 1 hari lagi kakak. Udah mulai logatnya keluar. Kalau udah ke Sumba pasti udah tahu logatnya kayak gimana. Gimana Dan? A message to them, bentar. Hai, maafin kakak kalau kakak agak aktif, terlalu
mungkin terlalu apa ya, berisik, agak membuat kalian tidak nyaman. Tapi ya kalau misal kita bertemu lagi di mission trip berikutnya, mungkin kita bisa apa ya, saling lebih banyak bercerita lah. Nggak apa, ntar bikin video TikTok lagi kan kayak gini lagi. Gue lihat video kalian kayak gini-gini. Oke. Jadi next trip kalau ada lagi pengen pergi. Kata-kata yang gue dapetin sih, kalian pengen denger cerita sama mereka terus, pengen buat relasi sama mereka terus. Oke. Ada kan nih, kan tadi lu bilang mission trip itu mesti harus digumulin, bener gak? Ada kan nih yang lagi nonton kita, mereka sebenarnya lagi gumulin mau pergi ke mission trip. Mungkin gak ke Sumba ya, mungkin mission trip yang lain gitu. Encouragement apa sih yang kalian bisa kasih ke mereka? Mungkin gak dari gereja kita, mungkin gereja yang lain gitu. Mereka lagi punya planning mau bikin mission trip dan mereka ragu. Apa yang kalian mau kasih encouragement buat mereka? Kalau kamu senang melayani Tuhan dan kamu ada kesempatan, ya kalau dari aku sendiri sih gas aja. Nggak banyak orang ada kesempatan untuk mission trip seperti kita. Jadi kalau kamu senang melayani Tuhan dan kamu rela mengorbankan keenakan dunia, gas aja lah menurut kata saya ya. Gas aja. Gas aja dulu. ya. Mission trip tuh bukan sesuatu yang gampang buat dipikirin sih. Maksudnya kayak banyak obstacles-nya, banyak yang nggak selalu enak gitu ya. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya udah gumulin, udah kayak, menurut gue yang utama sih menurut gue yang utama itu lu mikirin tujuan lu buat mission trip tuh apa sih, bukan kayak apa ya. Jadi the reason kenapa lu mau ikut mission trip itu menurut gue reasonnya itu yang menentukan kalau lu ikut atau enggak gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya lu mau ikut gara-gara FOMO or something, tuh menurut gue ya perlu dipikirin lagi sih. Tapi kalau misalnya emang for God, buat ya tujuannya bener gitu, tuh baru ya oke gitu. Gas aja. Yes, gas aja. Kayak Aiden, gas aja. Beautiful. Amazing. Apa sih itu beautiful amazing? Oke, fun fact, beautiful amazing itu apaan? Gue bener, ini quick apa? It's like a meme. Apa ya? Buka TikTok, search Hansen apa ya, gue lupa lagi. Pokoknya a meme. It's a meme. Iya. Oke. Habis itu kalian bawa itu di Sumba. Yes. Betul. And it's very Efektif loh. Membantu membangun relasi. terus Ceritain kenapa, gimana? together they're focus juga, maksudnya apa gimana ya? Kayak jadi bisa ngambil fokus mereka kalau misalnya lu ngomong itu. Oh, di grab attention-nya mereka gitu ya. Menarik. Oke lah. Emang tiap teknik pembawaan mission trip memang beda-beda kayak gitu. Iya. Tepuk diam. Mereka ada gak? Ada. Maksil ya? Itu penting itu. Itu penting banget tuh. Iya. Oke. Ya, oke, itu mungkin ini journey kalian ya. Mungkin gue melihat kayak Sumba itu actually, gue bakal bilang kayak gini sih. Kalian tuh punya back journey baik di Korem maupun di Sumba. Dan itu prosesnya kalian, dimana kalian bakal ketemu anak-anak, pelayanan di sini. Dan bahkan kalian bakal ngerasain banget perbedaan pelayanan di sini dan pelayanan di sana kan. Tapi satu sisi, itu journey kalian udah jalanin, kalian udah nikmatin. Dan there's a lot of people yang mungkin masih belum ngerasain itu. So kita doain mereka juga. Dan supaya mereka bisa balik lagi, berfokus dan doain hati dan fokus mereka itu benar-benar untuk Tuhan. So, guys, ini adalah ceritanya Hayden dan Sinsin. Ini journey-nya mereka bersama Tuhan, di mana mereka struggle di Sumba, struggle di pelayanan juga. Bahkan mungkin struggle dengan drama-drama yang ada juga pastinya. Cuma satu sisi
This the process bersama Tuhan. Gak akan ada yang mudah. So kalian yang lagi struggle, keep moving on, tetap semangat. Dan kalian bakal dengerin banyak lagi journey-journey dari orang lain. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Bye-bye. Bye.